Radio. Halo semuanya. Halo ibu-ibu. Hai. Wah, senang sekali hari ini kita boleh menyapa kembali teman-teman di podcast Strada Kompleks Pasar Minggu. Hari ini spesial sekali karena kita memakai baju yang sama nih. Baju apa ini ya, Bu? Baju RI ini Bu Baju Clement. bagi Ya, RI. motif Kusuma Bangsa. Baju apa, Bu? Motifnya Kusuma Bangsa. Baju Kusuma Bangsa. Motifnya baju Kusuma Bangsa. Oke, ada apa ya kenapa kita menggunakan baju ini ya hari ini? Nah, mungkin juga teman-teman penasaran juga nih, Bu Clement sama siapa sih di sebelah kanan-kanannya Bu Clement ini? Sepertinya kenal atau ada yang pernah belajar bersama ibu-ibu yang ada di sini waktu SMP, SD atau TK? Nah, daripada kita bingung Bu Clement sama siapa, yuk kita langsung kenalan saja, boleh Bu? Boleh Bu Clement. Nah, dari sebelah kanan Bu Clement ada siapa? Saya Ibu Anastasia Suwasti Wahyu Lestari Panjang loh Bu Clement namaku. Iya, nama pendeknya Nama siapa? pendeknya Ibu Wasti. Ibu Wasti mengajar di Tahun ini saya mengajar di TK Strada Indriasana kelompok B2 Ayam Bu Clement. Oke. Halo Mama Papa TK Strada Indriasana, apa kabar? Salam sehat semangat. Terima kasih Bu Wasti. Dari sebelah kanannya Bu Wasti ada ibu guru siapa namanya? Oke, halo apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Ibu Nori. Saya mengajar di SD Strada Wiatasana. Nah, untuk tahun ini saya diberi tugas untuk mengajar kelas 6, tepatnya kelas 6A. Halo anak-anak kelas 6. Halo Ibu Nori. Halo. Terima kasih Bu Nori. Di sebelah kanannya Bu Nori masih ada ibu guru yang cantik. Siapa namanya Ibu? Hai, saya Ibu Lucy, mengajar di unit SMP Strada Marga Mulia, mata pelajaran PPKN di kelas 7, 8, dan 9. Salam sehat, tetap semangat. Nah, terima kasih Bu Lucy. Sekarang kan teman-teman, Mama Papa sudah inget nih, ada Ibu Wasti dari TK Strada Indriasana, ada Bu Nori dari SD Wiatasana, ada Bu Lucy dari SMP Marga Mulia. Nah, siapa yang pernah diajar oleh Ibu Guru cantik di sini? Tulis ya di kolom komentar pengalamannya belajar bersama ibu-ibu cantik ini, biar yang lainnya juga tahu nih belajarnya apa, seru enggak ya gitu. Boleh ya Bu di sharing ya? Oh boleh Karena Bu. ibu-ibu di sini juga akan sharing tentang pengalamannya menjadi seorang guru. Nah, boleh tidak Bu Clement dan teman-teman ini tahu ibu-ibu tuh sudah berapa lama menjadi seorang guru? Dari Bu Wasti, kenapa langsung tarik napas Bu? Boleh kan cerita? Oh boleh Bu Clement. Jadi saya mengajar di perkumpulan Strada dari tahun 95 loh Bu Clement. Jadi sudah 25 tahun. Wow, 25 Tapi ada yang lebih lama loh. Siapa ya Bu? Aduh, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Jadi nggak nyadar, Oh jadi nyadar, jadi kesadar ya Bu? jadi ngerasa, iya. Ya sudah, coba Bu Lucia sudah kesadar, sudah berapa lama Ibu? Oke, ini tahu aja nih Bu Swasti ini. Ya memang lebih lama. Terima bersih aja udah 33 tahun ya. Sebetulnya sudah 34 tahun, dipotong masa cuti melahirkan 4 kali selama 3 bulan. Jadi pas 1 tahun itu untuk cuti, sehingga bersihnya 33 tahun Bu Clement dan teman-teman. Jadi hitungannya cocok ya Ibu Lucy ini ya. Pas gitu setahun cuti. hitungannya mantep Bu. Mantap. Perlu dicontoh tidak Ibu Nori? Boleh. Kalau Bu Nori sudah berapa lama Bu Nori? Kalau saya tentunya dibandingkan Bu Lucy dan Bu Wasti, saya masih sedikit ya pengalaman saya.
Jadi baru 10 tahun saya menjadi guru. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Tadi kalau Bu Lucy bilang bersihnya 33 tahun, berarti ketika awal Bu Lucy jadi guru itu saya sedang di perut ibu saya. Saya belum dilahirkan. Karena saya lahir tahun 1988 gitu. Iya. Oh, seusia anak saya yang pertama itu Bu Nori. Gitu ya, berarti saya jadi anak hebat Bu Lucy aja deh. Jadi seumuran ya. Iya. Oke, itu kan tadi Ibu sudah lama mengajarnya. Pasti Ibu sudah bertemu dengan macam-macam karakteristik dari sifat anak-anak. Betul kan Ibu? Ya, Betul. Betul sekali Bu Ada Clement. tidak perbedaan, perubahan yang terjadi pada saat pertama kali Ibu ini mengajar sampai saat ini? Ada tidak Bu perbedaannya? Dari sifat, karakteristiknya mereka. Kalau dari Bu Nori coba. Dari saya ya. Kalau saya kebetulan saya mengajar itu pertama kali mengajar di tahun 2010 dan bisa dibilang anak-anak peserta didik yang saya ajar sudah anak-anak milenial ya di tahun tersebut. Sudah masuk tahun 2000-an ya Bu. Anak-anak tahun 2000-an. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak perbedaan karakteristik? Tentu ada. Tapi memang mungkin tidak begitu kentara dibandingkan mungkin yang dialami oleh Bu Asti dan Bu Lucy. Tapi memang perbedaan itu terlihat. Perbedaan itu bisa kita lihat dari sifat anak-anak tuh kalau saya lihat perbandingkan dari yang pertama saya ngajar hingga saat ini tuh mereka terlihat lebih kritis, Oke. lalu lebih terbuka dan anak-anak juga cepat belajar. Nah, kritis itu dalam arti bahwa ketika mungkin dalam proses pembelajaran ataupun bukan dalam proses pembelajaran, ketika mereka tidak paham, tidak mengerti atau ada yang ingin mereka ketahui, mereka mau untuk bertanya dengan ibu gurunya, dengan bapak ibu guru, tidak sungkan gitu. Kemudian mereka juga terbuka, tidak hanya dalam pelajaran juga ya, mungkin dalam kehidupan sosial, berteman gitu. Mereka sangat terbuka menceritakan apa yang mereka rasakan, mereka alami ketika mereka berteman kepada gurunya. Jadi kita semacam apa ya, teman curhat. Ini Teman curhat curhatnya ya. mereka. Bahkan saya ketika itu saya punya pengalaman tuh kalau anak-anak tuh kan suka ada istilah BFF ya. Oh, apa tuh Bu FF tuh? Best friend forever. Ya. Waktu saya masih SD juga udah ada itu Bu. Oh, udah ada ya? BFF. Berarti Bu Clement anak milenial juga Iya, dong ya. tahun 2000 baru SD. Oke. Jadi ketika ada mungkin biasalah anak-anak ya dalam pertemanan pasti kan ada sesuatu yang mungkin marah-marahan atau apa gitu. Terkadang mereka mengajak saya untuk ikut terlibat jadi penengah supaya mereka damai kembali gitu. Jadi memang terbuka dengan apa yang terjadi pada diri mereka kepada gurunya dan juga mereka juga cepat belajar. Apalagi sekarang kan IT udah semakin canggih ya. Mereka bisa tahu segala hal dari internet, dari segala macam mereka bisa tahu belajar dari itu dan mereka cepat belajar. Kadang kita sebagai guru bahkan kita kalah canggih dari anak-anak yang kita didik tersebut. Begitu kira-kira Bu Clement. Oke, terima kasih Bu Nori. Jadi karena masih di tahun 2000-an, jadi masih terasa sedikit nih perbedaannya, perubahannya ya. Iya, betul. Coba sekarang kita mau tanya mungkin dari Bu Asti dan Bu Lucy mau menambahkan perbedaannya. Dari Bu Asti coba. Kalau saya Bu Clement jelas perbedaannya itu ada banget. Saya masuk Strada itu tahun 1995. Waduh. Anak-anak murid zaman dulu itu Bu, itu karena proses pembelajaran dilakukan satu arah. Jadi apa yang diberikan bu gurunya, anak-anak itu cenderung menurut. Jadi apa yang diberikan bu gurunya begini, anak-anak ikutin sehingga terkesan menurut sekali. Zaman dulu tuh tahun 95. Kalau zaman sekarang Kalau menurut zaman Bu Asti sekarang bagaimana? itu perbedaannya banget jauh Bu Apa itu Clement. yang terjadi Bu Asti? Jadi begini, Bagaimana? kalau anak zaman sekarang itu karena
tidak berjarak istilahnya ya Bu Clement, menganggap ibu gurunya itu sebagai teman, sebagai sahabat, kadang dipeluk, dirangkul-rangkul itu untuk guru TK sudah biasa. Jadi sebenarnya memudahkan kita Bu Clement ketika kita memberi materi. Iya, memberi materi karena tidak berjaya dari anak itu dia tidak merasa tertekan gitu Bu Clement, sehingga mereka dengan sukacita, dengan senang itu menerima apa yang ibu guru berikan. Begitu Bu Clement. Oke, jadi tadi perbedaannya ini sedikit disampaikan sama Bu Asti, di tahun 90-an itu ternyata ada cuman satu arah. Nah, mungkin dari Bu Lucy yang berpengalamannya lebih mau menambahkan lagi? Boleh. Boleh. Tambahannya cukup banyak. Oh, ada lagi Iya. tambahannya, coba Karena bagaimana? seperti yang diceritakan pengalaman Ibu Wasti tadi, bahwa pembelajaran itu satu arah. Memang benar, itu karena saking nurutnya anak-anak. Ya, itu saya alami benar. Kemudian dengan perkembangan, Strada sendiri mencanangkan bahwa pembelajaran berproses itu adalah mengedepankan cura personalis, sentuhan pribadi, sehingga anak-anak itu sudah mulai membuka diri. Ya, lama-lama sudah dua arah, sambung, ya, berkomunikasi secara baik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya di era milenial ini tidak hanya satu arah, tidak lagi, tidak hanya dua arah, segala arah, bahkan mengajak ke dunia maya, memperkenalkan internet. Saya tahu internet itu bagaimana saya mau membuka YouTube atau apa, itu dari anak-anak milenial semua. Saya ngikutin aja. Jadi sebagai guru, ya, ini untuk karakteristik siswa atau putra-putri peserta didik kita ini, Ya Bu. memang beda. Sekarang ini di zaman milenial memang beda. Saya sebagai teman kadang-kadang malah melebihi. Kadang-kadang tanda kutip melonjak dikit lah. Oh iya. Saya dikiranya masih kaula muda juga. Senang sebetulnya. Ibu belum terlihat sudah Oke. mengajar 33 tahun soalnya. Masih kayak Awet muda Atau ya. ini mungkin umurnya Ibu 33 tahun ya kan? Saya kali Oh, ini. saya. Oke. Ya, Jadi begitu. nggak ada gapnya ya Bu? Ada. Oke, jadi itu kan perubahan karakteristik anak-anak dari dimulai tahun 88, memasuki tahun 90-an, 95 sampai akhirnya di tahun 2000. 20, Ternyata ya. terjadi perubahan. Nah, itu justru membuat kita bersama anak-anak menjadi lebih dekat. Ya gitu. Tetapi walaupun lebih dekat, kita harus ingat porsi kita sebagai guru dan anak-anak murid. Iya, benar. Benar sekali. Nah, itu kan tadi ibu-ibu sudah lama nih mengamati bersama anak-anak bermain sampai tadi ibu menjadi penengah dari pertengkaran mereka itu. Nah, ada lagi tidak pengalaman yang ibu-ibu alami bersama anak-anak yang sangat sulit untuk dilupakan? Contohnya nih Bu, saya ini kan masih baru mengajar. Lalu saya juga kebetulan masih muda. Pertama kali mengajar itu ada murid saya bilang, Bu Clement mau pup. Wah, pusing kepala saya. Baru masih pertama kali mengajar harus membersihkan pup anak orang. Tapi saya percaya, oh ya saya kan ibu guru, jadi mau tidak mau saya harus belajar. Nah itu pengalaman pertama kali saya mengajar. Sampai saat ini Bu, saya ingat. Kalau dari Ibu Lucy mungkin, masih ingat tidak pengalaman yang menarik? Pengalaman banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi ini kan diminta yang tidak bisa dilupakan. Iya, paling Tapi tidak. bukan berarti semua sudah dilupakan kecuali yang satu ini. Oke, Ya. ada banyak sebenarnya. Banyak ya. sebetulnya. Cuma apa itu Bu yang satu yang sulit dilupakan? ini sayang untuk dilupakan memang. Iya, apa tuh Bu? Ketika pembelajaran berproses dengan peserta didik yang saya menyebutnya anak-anak milenial ini, tentu saja saya mengikuti perkembangan IT yang sangat luar biasa. Saya lagi menayangkan video, kemudian mengamati dengan pendekatan saintifik, lagi seru-serunya, kemudian berdiskusi dengan peserta didik. Ada satu anak yang tidak memperhatikan. Mereka beralih fokus ke yang lain. Kemudian tensi saya udah mulai agak tinggi ini. Oh, memanas Suara suasana saya, ini. nada saya udah mulai cetar ini. Udah vokal. Membahana. Membahana. Sudah panas, suara mulai tinggi Iya, artinya. tambah nih. Anak-anak rupanya tahu. Lalu ada salah satu anak nih datang mendekati saya. Bu Lucy, saya pinjam gunting.
buat apa gunting? Bu Lucy jelas nggak bawa gunting. Saya bilang, tensinya naik lagi begitu. Tapi saya terus tersenyum. Oh iya juga ya, kenapa saya marah? Berarti anak ini adalah utusan Tuhan. Malaikat Tuhan membuat saya tidak jadi marah. Akhirnya bergembira dan kemudian enjoy lagi. Ya seperti itu. Bu Clement, Itu pengalaman menarik ketika sekarang sudah memuncak, itu sudah mau meledak, tiba-tiba ada malaikat iya, yang datang benar-benar. mencairkan suasana. Jadi yang Iya. tadinya mau meledak turun lagi. Iya. Itu memang kadang-kadang suka seperti itu ya, Bu. Iya. Bisa dijadikan cerita loh Bu Clement. Iya, jadi cerita seru ya. Gunting yang menyelamatkan. Anak dong, Bu. Benar. Sinetron kali ya Bu. Oh, sinetron. Oke. Dan tentu saja anak tadi kan tahu persis bahwa saya tidak membawa gunting ya. Pakai diminta, ditanya. Iya. Aduh, gimana sih? Coba itu dari pengalamannya Bu Lucy. Kalau pengalaman dari Bu Wasti, punya pengalaman tidak, Bu? Pengalamannya buat saya ini seru banget Bu Clement. Oh, ada? Itu tidak terlupakan juga. Ada. Ada banget. Apa itu? Bu? Jadi waktu tahun 2007-an TK Strada Indriasana ini setiap akhir tahun selalu mengadakan yang namanya pentas seni dan pelepasan. Waktu itu diadakan di Anjungan Jawa Timur Taman keren Mini. banget Wah, ya, keren TK dong, Strada Bu. Indriasana. Iya. Kastrada Nah, Indriasana. Iya, Bu. Indriasana gitu loh. Indriasana gitu loh Bu. Iya. Ya ampun, terharu aku. Terus Bu, waktu itu saya diminta untuk memerankan, karena selain anak-anak harus menampilkan kreativitas, bu gurunya juga loh Bu Oh, dituntut. ibu gurunya juga? Iya Ibu Bu Clement. sebagai apa? Sebagai nenek sihir tau nggak? Aduh. Bisa membayangkan nih Bu Lucy. Bu Nori. Nanti disihir jadi Nenek sihir loh. Tawanya bagaimana, Bu? Dicerma, pokoknya seperti itu, Pak. Itu tidak terlupakan Bu Clement. Terus untuk anak ya Bu Clement ya, setelah mereka lulus dari TK, kemudian mereka hanya datang ke TK Strada Indriasana untuk bertemu. Loh, ibu nenek sihir, aku mau foto. Itu jadi buat saya itu ya ampun sesuatu yang luar biasa Bu, selama saya menjadi guru di perkumpulan Strada Bu Clement. Jadi Luar biasa. terngiang-ngiang ya, tidak hanya di ibu sebagai seorang nenek sihir pada saat itu, Betul. tetapi anak-anak pun juga merasakan bahwa ibu keren banget pada saat memerankan jadi nenek sihir. Terbukti waktu itu Bu Clement, audiens yang di Taman Mini? Taman Mini itu pada tersihir semua lo gara-gara si nenek sihir Oh, tadi. ikut tersihir. Asal jangan Mantranya nenek sihir beneran ya. Acting saja. Betul Bu. actingnya Bu terlalu Lucy, Bu natural Nari. mungkin pada saat itu ya, Bu ya. Betul Bu. Berarti Ibu Wasti berbakat Bu. Bakat apa? Berbakat jadi nenek acting sihir jadi ya? artis. Oke, nanti tunggu ya. Ada dari kompleks Pasar Minggu mungkin nenek sihir dari Pasar Minggu. Enggak. Oh enggak dong. Sekarang udah nggak mau. Kalau dari Bu Nori bagaimana pengalamannya? Kalau dari saya, sebenarnya kalau jadi guru tuh pasti banyak ya pengalaman karena setiap tahun pasti kita ngajar anak yang berbeda. Betul. Dan setiap tahunnya pasti anak-anak punya keunikan tersendiri, punya karakteristik yang berbeda, dan tentunya itu membawa dan memberikan pengalaman-pengalaman yang tentu sangat berkesan buat kita sebagai gurunya. Tapi saya mau berbagi satu pengalaman. Jadi ketika itu kan memang kan kalau di perkumpulan Strada kita diharuskan untuk melakukan pendekatan secara kura personal ya. Curah personal. Ya, jadi memang kita harus mengerti apa yang anak-anak butuhkan, apa kita juga harus mencoba memahami anak-anak yang kita didik. Nah, setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda, tidak sama. Jadi memang ketika itu saya memberikan pelajaran tambahan karena saya rasa anak tersebut membutuhkan waktu lebih banyak bersama saya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Nah, jadi saat itu saya memberikan pelajaran tambahan hanya saya dan anak tersebut, jadi hanya berdua. Jadi
ketika itu di kelas kami duduk berhadapan, saya duduk, lalu ada meja, lalu anak tersebut duduk tepat di depan saya. Sebelum corona nih ya Bu. Iya, belum ada corona, jadi Jadi nggak ada belum social ada. distancing ya, nggak ada waspada droplet. Iya benar-benar. Nah, ketika itu kan anak tersebut punya namanya buku pelajaran tambahan. Jadi memang saya menggunakan buku itu, saya mengajari anak tersebut tentang materi apa saja yang anak-anak saya rasa dia harus mendapatkan lebih. Jadi saya ajarin gitu. Nah, ketika itu sempat anak itu tuh kayak melihat saya gitu, melihat saya tapi enggak melihat apa yang saya jelaskan. Lalu saya juga bertanya dalam hati saya, kenapa? Lalu saya tanyakan ke anak tersebut, kenapa nak? Ada yang enggak kamu mengerti yang Ibu Nori jelaskan tadi? Atau gimana? Apa kamu capek? Mau istirahat dulu nih, kita istirahat dulu. Terus anak itu geleng. Terus saya tanya, terus kenapa? Terus anak itu bilang, kok alis ibu warnanya coklat? Jadi ibunya padahal ibu guru udah bingung nih, apa nih yang terjadi nih? Udah sangat mendalam gitu loh mikirnya. Kenapa gitu? Apa nggak ngerti yang saya ajarin gitu? Ternyata dia memandangi alis saya yang berwarna coklat. Mungkin dipikirnya aneh gitu ya. Kok alis warna coklat? Biasanya kan manusia alisnya warna hitam gitu mungkin ya. Gitu. Jadi memang dari situ saya melihat bahwa ternyata kita sebagai guru ternyata memang kita sangat diamati oleh anak-anak. Anak-anak sangat memperhatikan kita, bahkan mungkin mencontoh apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita. Jadi memang kita sebagai guru harus bisa menjadi role model yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa mencontoh hal-hal yang baik dari gurunya. Itu kira-kira Bu. Jadi sekarang alisnya Bu Nori sudah berubah warna atau masih? Masih sih, Masih coklat ya. masih suka sih alis coklat. Masih tetap ya. Nah, ibu-ibu yang cantik sekarang ini kan kita sedang menggunakan pakaian yang sama nih. Ini tuh dipakaikan jarang ya Bu. Tidak setiap hari kita gunakan pakaian ini. Hanya dipakai pada saat hari apa Ibu? Hari Guru. Hari Guru. Ditambah setiap tanggal 25 setiap bulannya. bulannya. Oh Iya, gitu. iya. Jadi pakaian ini digunakan saat tanggal 25 di setiap bulannya. Dan khususnya lagi di tanggal 25 November. Betul kan Ibu? Betul. Ada hari apa di tanggal 25 November? Hari Guru. Hari Guru. Nah, Hari Guru ini bagaimana Ibu sebagai guru-guru saat ini memaknai Hari Guru? Boleh dimulai dari siapa ya? Bu Wasti? Guru sejati. Guru sejati. Monggo Bu Wasti. Terima kasih Bu Clement. Sama-sama. Jadi saya pribadi memaknai Hari Guru, perayaan Hari Guru itu tidak hanya sekedar kata perayaan. Perayaan yang harus rame-rame, harus seneng-seneng, tetapi lebih ke sesuatu yang dipercayakan kepada saya pribadi. Jadi saya itu mengemban tugas, mengemban tanggung jawab yang luar biasa. Harus mengantarkan anak murid ke pintu gerbang yang lebih baik tentunya. Apalagi di era di masa COVID-19 ini maksud saya Bu Clement. Ini guru harus dituntut belajar apalagi guru Bu Clement usia dari 95 loh Bu Clement dengan IT yang serba canggih. Jadi harus banyak belajar dengan ibu guru yang muda-muda. Begitu kira-kira Bu Clement. Gitu. Jadi Ibu memaknainya ini adalah sebagai pengingat Ibu bahwa Ibu adalah guru. Jadi Ibu harus belajar lagi. Begitu. Luar biasa sekali Bu Wasti memaknainya. Tepok dulu. Kalau dari Bu Nori, bagaimana Ibu memaknainya Bu? Kalau saya memaknai Hari Guru, saya maknai dengan bersyukur bahwa Tuhan memberikan panggilan hidup kepada saya sebagai guru. Karena dari situ saya bisa banyak belajar untuk bisa memahami karakteristik setiap anak yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Jadi itu membuat saya belajar juga untuk bisa memahami orang lain. Dan menjadi guru juga
membuat saya belajar sabar ya, belajar sabar. Harus, apalagi kalau ada malaikat lewat kayak Bu Lucy tadi, itu sangat membantu sekali. Nah, jadi memang membuat saya belajar sabar, karena ya itu tadi, setiap anak itu berbeda. Kadang kita harus memahami dengan cara kita mau menerima apapun keadaan mereka. Kemudian memaknai Hari Guru, tentunya kita juga tidak boleh lupa dengan ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Betul. Jadi, Ingarso Sung Tulodo. Ing Matio Mangun Karso. Tut Wuri Handayani. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang kita sebagai guru kita harus maknai bahwa kita harus bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak didik yang memang dipercayakan kepada kita, dan kita juga harus bisa membimbing mereka, mendampingi mereka. Kadang kita juga harus mau untuk menjadi sandaran bagi mereka, dan kita juga harus bisa memberikan dorongan, memberikan motivasi sehingga anak-anak yang kita didik itu sungguh dapat berkembang secara optimal, baik secara akademis, non akademis, juga secara karakter gitu Bu kira-kira. Oke, terima kasih Bu Nori. Jadi saya juga agak keinget gitu. Oh iya, begitu Ibu Wasti. Kalau Bu Lucy bagaimana memaknainya? Oke. Sudah sekian lama, berapa lama ya memperingati Hari Guru? Bahkan kan ada Hari Guru sedunia ya. Iya benar. Cuman yang saya pikirkan untuk saat-saat ini, mengingat menjelang purna tugas, satu, saya merasa terutama saya pribadi dimuliakan. Sebagai seorang guru itu dimuliakan. Sungguh bangga luar biasa. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan sampai purna tugas bisa mengemban sebagai guru yang memang pantas, sebagai guru yang sejati. Ya, luar biasa sekali. Dan di era milenial ini, perkembangan IT yang sangat luar biasa, saya nggak kalah dengan yang muda-muda. Iya. Nggak kelihatan mau pensiun ya? Iya, saya bisa mengikuti kok. Kayaknya masih kayak Asal seumuran Bu. Iya, kan dia bilangin itu 33 tahun usia dari Bu Lucy. asal belajar dan berlatih. Betul. Dan terakhir, saya merenung dengan syair lagu Himne Guru. Dihargai sangat luar biasa sebagai patriot pahlawan bangsa meskipun tidak diberi tanda jasa. Dan lebih lagi ketika lagu itu direvisi. Oke, benar Ibu. Engkau patriot pahlawan bangsa. Apa lanjutannya? Tanpa tanda jasa. Itu yang lama, tidak salah. Salah ya Bu Lucy? Tidak salah, Aduh, tapi ngos-ngosan lebih ini, Bu Lucy. disempurnakan lagi. Ada lagi yang baru. Untuk menilai karakter guru adalah pembangun insan cendekia. Luar biasa Bu penghargaan Lucy. untuk guru. Hidup guru Strada, hidup guru nasional dan seluruh dunia. Bahkan ketika Perang Dunia II berakhir ini, belum berakhir malah ya, baru seru-serunya. Jepang kan ada yang ngebom, jangan konotasinya ya. Ini kan bom atom itu. Apa yang ditanyakan oleh siapa pemimpinnya, presiden atau siapa kalau di Jepang? Adalah kaisar. Kaisar. Ya, kaisar itu menanyakan ada berapa jumlah guru yang masih hidup. Itu artinya benar-benar memperhitungkan guru adalah bisa menjadi soko atau tiang atau pilar untuk mengembangkan setiap negara menjadi maju. Jadi Amin. Iya. amin. Luar biasa sekali ibu-ibu ini memaknainya. Saya sendiri jadi wah ya, terima kasih ibu-ibu sharingnya, sangat buat saya pribadi ya. Ini jadi sebuah insight untuk saya pribadi. Nah, itu kan tadi keren banget nih sebagai ibu memaknainya sebagai guru. Apa sih motivasi ibu-ibu
sampai bertahan sampai saat ini menjadi seorang guru? Dari Ibu Nori mungkin. Dari saya ya, motivasi. Jadi memang kalau saya, motivasi saya memang menurut saya menjadi guru tuh menyenangkan. Menyenangkan ketika kita berada di kelas bersama anak-anak, kita melakukan segala hal bersama. Kita kan sudah kayak pengganti ibu ya kalau di sekolah ya, kalau di rumah itu kita di sekolah itu sebagai pengganti ibu. Jadi itu sangat menyenangkan, kita bisa berbagi segala macam bersama anak-anak. Jadi saya selalu merindukan hal-hal itu. Nah, sehingga Lagi sekarang ya Bu, iya, kita sampai harus sekarang, jauh. Iya. Jadi itu membuat saya tetap bertahan hingga saat ini untuk tetap menjadi guru. Dan juga menjadi guru itu juga sebagai warga negara, kita dengan menjadi guru kita bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan negara kita dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bisa ikut serta dengan membuat anak-anak yang kita didik semakin berkembang, semakin bertambah wawasan mereka. Akhirnya nanti mereka bisa menjadi generasi bangsa yang bisa membawa Indonesia semakin maju. Jadi saya itu hal yang benar-benar selalu saya Jadikan motivasi. jadikan motivasi sehingga saya nggak mau jadi yang lain, jadi guru aja. Oke. Terima kasih. Jadi tetap semangat walaupun ya sekarang ini kita mengalami masa-masa sulit ya karena harus belajar lagi, tapi tadi balik lagi dengan prinsip kita dari awal. Jadi itu motivasi dari Bu Nor. Saya iya. Kalau dari Bu Wasti, prinsipnya atau motivasinya untuk bertahan sampai saat ini apa Bu? Jadi Bu Kleman, Bu Kleman. iya Bu Kleman. Kebetulan awal mengapa saya bisa bertahan sampai saat ini menjadi seorang guru, yang pertama itu adalah motivasi dari orang tua saya. Jadi zaman dulu itu bapak simbok saya itu melihat, memandang bahwa profesi seorang guru itu sesuatu yang bagus, yang baik. Kemudian seiring berjalannya waktu, kok saya itu jadi terseno Bu, terseno dengan profesi saya. Profesi yang membanggakan, artinya Cinta. saya bisa menikmati, ya bisa gimana Bu? Cinta. Oh ya cinta, bisa cinta banget. Sarangi, Bu, Oh sarangi. sarangi, Iya. seperti itu Bu Klemen. Jadi dari motivasi orang tua di rumah, Betul. terus ditambah dengan kecintaannya yang terus muncul. Betul. Jadi bertahanlah sampai saat ini. Iya, karena orang Jawa bilang witing tresno jalaran soko kulino gitu Bu Artinya Klemen. apa Ibu? Waiting tresno because form of kulinten bahasa Inggrisnya. Iya Bu. Gimana? Bahasa Inggrisnya apa nih? Bahasa Inggris Bahasa apa nih Indonesia kira-kira? coba bahasa Indonesia. Tadi bahasa Jawa sudah, bahasa Inggris tadi sudah, bahasa Bahasa Indonesia. Indonesianya apa, Bu? Jadi witing tresno, saya itu Witing. witing itu ya asal muasal. Ayo Bu Lucy dibantu Bu Lucy. Asal muasal cinta tumbuh subur karena terbiasa. Karena terbiasa. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Lucy sudah di Karena ini master cinta. Oh, master cinta. Oh, boleh. Bu Klemen bisa belajar dari Bu Lucy. Oke, aduh, jangan. Cinta terhadap peserta didik kita. Iya, tentu saja. peserta didik. Aduh, kemana-mana. Kalau Bu Lucy bagaimana motivasi dirinya? Saya kan orangnya pengen gembira. Ketika saya berhadapan dengan peserta didik anak-anak, gembira. Jadi motivasi saya yang paling hebat adalah saya pengen orang-orang di sekitar saya itu gembira dan menjadi pembelajar. Maka saya kobarkan semangat pembelajar. Jadi saya pengen peserta didik saya terutama itu adalah mempunyai semangat pembelajar yang luar biasa. Gitu Bu Clement. Jadi tetap semangat ya Bu. Nah, sekarang itu kan dari ibu-ibu memotivasi dirinya supaya bertahan. Nah, boleh tidak kita juga memberikan motivasi untuk teman-teman guru di luar sana atau teman-teman yang saat ini nih sedang mempersiapkan diri sebagai seorang guru. Ada ininya apa namanya motivasi yang bisa diberikan ke mereka? Pastilah. Coba apa Bu Lucy? Apalagi saya sebagai guru senior ya mungkin dengan keren, kaula Bu muda Lucy. saya sangat
dahsyat. Iya, kembali lagi tidak terlihat Ibu. Benar. Benar ya? Banget Bu Lucy. Memang saya tidak merasa tua ketika berhadapan dengan guru-guru muda. Dan saya tidak merasa paling muda ketika berhadapan dengan guru-guru pini tua. Karena Kenapa Bu? saya pernah muda, kemudian untuk guru-guru muda belum pernah tua. Maka hai guru-guru muda seluruh Indonesia, terutama guru muda di Strada, semangat, niat nomor 1, sertailah dengan bergerak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Saya pernah muda, guru-guru muda belum pernah tua. Maka kembangkanlah semangat dengan berkolaborasi ya dengan kaula muda. Saya senang sekali untuk bergaul dengan kaula muda. Seperti Maka saat saya ini ya, Bu? Iya, saya senang sekali untuk diwawancara atau ditanya guru-guru muda itu karena saya tidak pernah merasa tua di hadapan guru-guru muda. Jadi buat Begitu. guru-guru muda jangan mau kalah juga ya. Iya. Kita harus lebih semangat. Benar ya, mestinya begitu. Oke. Terima kasih Bu Lucy motivasinya. Coba dari Bu Asti. Hai Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, selamat mengembangkan tugas mulia. Terus berjuang, terus semangat. Selamat Hari Guru Nasional. Motivasinya Itu Bu. itu tadi ucapan semangat. Iya, semangat. Oke, semangat intinya semangat. Harus bersemangat. Harus Ya, bersemangat. semangat. Sekali lagi Harus Bu bersemangat, Asti. bukan? Iya. Bagaimana semangatnya? Semangat. Nah, kalau dari Bu Nuri, Kalau dari saya, tentunya di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini bukan hal yang mudah bagi kita semua, bagi kita sebagai guru, juga sebagai siswa, juga sebagai orang tua. Jadi memang kondisi ini jangan membuat kita untuk menyerah, tapi kita justru harus bisa kita jadikan sebagai alat untuk memacu kita untuk mau belajar, terutama kalau saat ini kan kita harus PJJ, maka kita harus belajar berbagai cara. Sebagai guru kita harus berinovasi supaya kita bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik, kita bisa tetap memberikan pendidikan yang maksimal kepada generasi bangsa. Jadi kepada para guru, mari kita tetap semangat, tetap mau belajar, berinovasi bagaimanapun keadaannya, itu tidak akan menjadi kendala bagi kita. Dan kepada para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh teman-teman cagur, cagur ya guru. betul, cagur calon guru. Nah, jadi harus tetap semangat dalam menempuh pendidikan kalian. Dan semoga apa yang kalian pelajari di Kuliah. sebagai mahasiswa nanti sungguh bisa diimplementasikan ketika kalian menjadi guru, dan menjadi guru itu menyenangkan, jadi nggak akan menyesal. Dan betul. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru, Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Dan juga kebetulan Ibu Clement, Bagaimana, ibu Ibu? saya juga guru. Oh iya. Jadi boleh ya saya ucapin selamat Hari Guru? Boleh. Boleh ya. Jadi selamat Hari Guru buat ibu saya yang juga berprofesi sebagai guru. Tetap semangat ya Bu ya. Kita sebagai guru harus tetap berjuang mencerdaskan anak bangsa. Oke, jadi itu tuh motivasi dari kami untuk ibu bapak guru yang saat ini sedang sama-sama berjuang memberikan pelayanan pendidikan untuk putra-putrinya peserta didik, yaitu semangat dan terus mau belajar untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu sangat disayangkan sekali karena waktu. Jadi sharingnya kita harus sampai di sini dulu. Udah habis ya? Sudah habis ya, Bu habis. Clem. Saya mau lagi. Mau lagi? Nanti ya, tunggu di podcast selanjutnya ya. Boleh nanti di Jangan nanti podcast bosen. selanjutnya. Yang lain. Nggak bosan pasti. Nah, teman-teman, mama, papa, anak-anak hebat,
sangat karena waktu, jadi kita harus berpisah. Nah, tapi sebelumnya ini Bu Ibu, Perkumpulan Strada, khususnya Sekolah Strada Pasar Minggu saat ini masih membuka pendaftaran murid baru loh. Ya kan? Ya, betul. TK, Betul, SD, betul. SMP juga Betul, sekarang Bu sedang Clement. membuka penerimaan murid baru. Nah, kalau teman-teman di rumah mama papa sedang mencari sekolah di daerah Pejaten, yaitu di Jalan Pejaten Raya nomor 34, boleh mampir ke tempat kami ya. Kebetulan ini syutingnya sekarang di TK Strada Indriasana. Tetapi Bu, kalau misalnya ada mama papa yang belum sempat untuk mampir ke sekolah, bisa melihat informasi pendaftaran di mana ya? Kalau TK? Di @TK Strada Indriasana. Untuk apa itu Bu? @TK Strada Indriasana. Untuk Instagram ada? ada, Oke. YouTube juga ada, Oke, kemudian Facebook juga ada. Facebook. Jadi kalau mama papa belum sempat main ke sekolah kami, boleh main ke sekolah online kami terlebih dahulu. Silahkan ya Mama Papa, ditunggu ya. Kalau untuk SD, Kalau SD, silahkan kunjungi SD Strada _Wiatasana untuk Instagram. Kemudian SD Strada Wiatasana untuk YouTube dan Facebook. Jadi kegiatan pembelajaran kami semua ada di situ. Kalau Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak penasaran silahkan kunjungi dikunjungi ya, media diklik, online. Ya. tinggal diklik Ya, doang. tinggal Klik. Kalau SMP Ibu Lucy, Oh baik, di media sosial ini cukup banyak loh. Di website ada, di website kemudian juga. di Facebook ada, kemudian di Instagram ada, gitu ya. Di YouTube apalagi ini. Nah, asal klik cari yang namanya Strada Marga Mulia pasti nemu. Nggak usah nemu ya. ngapalin www-nya itu pasti nemu. Strada Marga Mulia pasti nemu. hits banget Begitu. ya, hits Banget. pasar minggu ya kan? Pasar Minggu pasti ketemu. Pasti ketemu. Jadi untuk mama papa yang sedang mencari sekolah untuk nanti di tahun ajaran baru, boleh silakan mampir ke sekolah online kami. Di Instagram ada, YouTube, Facebook, sampai di website pun juga kami ada. Silakan hubungi nomor yang ada di dalam sana. Betul kan Ibu? Betul ya. Oh ya, Ibu ada lagi sedikit. TK Strada Indriasana saat ini sedang membuka pendaftaran untuk open house loh. Wow. Ada hadiahnya loh Bu. Ada hadiahnya juga, ada hadiah yang menarik. Nah, mumpung nih belum tutup pendaftarannya, ayo adik-adik TK, calon-calon adik TK dari SD, SMP, teman-teman adik-adiknya, ayo ikut mengikuti kegiatan open house di TK Strada Indriasana. Informasinya juga ada loh di Instagram sekolah TK Strada Indriasana kan Bu? Betul Bu Clement. Betul. Yang punya anak kecil ya. Ponakan cucu juga boleh loh Bu. Betul, Ayo iya, loh, Bu, ya. ditungguin. Kalau cucu kok menghadap ke saya ini Bu Wasti nih. Betul, ditungguin. Kan Bu Asti. Nah, aduh, daripada kita mulai memanas nih sedikit-sedikit, bagaimana kalau kita mengundurkan diri dulu nih, pamitan dulu ke teman-teman yang ada di rumah, mama, papa, kakak-kakak, anak-anak hebat yang ada yang sedang menonton kita. Jangan lupa Ibu-ibu, nanti anak-anak di kelas mama papanya menonton kami, menonton wajib. kita. Ya. Podcast Terhadap Pasar Minggu. Yang Betul? viral itu ya. Iya, di like and comment, betul viral. Biar viral lagi, biar Biar tambah viral semangat ya. lagi. Bapak-bapak krunya ini, jadi biar semangat lagi di like ya, di komen. Biar Subscribe. Betul. Like, comment, subscribe. Oh iya benar. Coba diulang lagi. Coba yuk. Coba ulangi Ulangi ya. Mama papa jangan lupa untuk Di like, Komen. Iya. Terima kasih ya Bu Wasti, Bu Nori, dan Ibu Lucy. Hari ini sudah memeriahkan podcast Terhadap Pasar Minggu. Sama-sama Bu sama-sama Bu Clement. Terima kasih Jangan banyak. kapok ya Bu nanti Iya, kalau dapat. ditunggu lagi undangannya. Iya siap. Oke. Nah, Mama Papa, teman-teman yang hebat, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Dadah.